Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa Telkom dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Sustainable Business Model, yaitu pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya teman-teman. Masuk pada pertemuan kelima, yaitu kita membahas terkait implementasi CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelumnya yang kita sudah bahas yaitu terkait dengan konsep dari CSR ini, maka pada pembahasan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana implementasi dari CSR tersebut. Baik, langsung saja teman-teman memasuki pada topik pembahasan implementasi dari CSR ini. Ya, kenapa sih kalau misalkan kemarin kita sudah memahami betul terkait dengan konsep ruang lingkup dari CSR ya teman-teman, maka sekarang bagaimana mengimplementasikannya ataupun melaksanakannya dan juga menerapkannya dalam suatu perusahaan. Kenapa CSR itu harus diimplementasikan, kenapa harus dipraktekkan, kenapa harus dilaksanakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, karena CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis ya, untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan titik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lagi-lagi ya teman-teman, mungkin jangan sampai bosan ya kalau kita belajar tentang keberlanjutan bisnis, itu pasti karena memang unsur utamanya atau elemen utamanya triple bottom line, pasti yang namanya CSR yang salah satu dari bentuk bisnis yang berkelanjutan pasti juga harus bersinggungan dengan yang namanya dari aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang berkaitan juga terkait dengan triple bottom line. Nah, jadi merupakan bentuk tanggung jawab ya dari sebuah bisnis yang dijalankan oleh satu perusahaan yang namanya sebuah produksi ya. Suatu pelaksanaan kegiatan produktivitas dalam suatu bisnis di perusahaan itu pasti ada yang namanya efeknya atau dampaknya atau hasilnya dari produktivitas tersebut. Selain menghasilkan produk, ya pasti ada hal tertentu yang namanya kalau kita membuat segala sesuatu aja pasti ada yang namanya bahan kotornya ya, hasil kotornya gitu. Nah, sama seperti halnya dalam suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hal yang negatif, nah itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Ibaratnya bahasanya kayak gitu ya, kalau agar bisa mudah untuk dipahami, ya. Jadi efek-efek negatif yang dihasilkan dari kegiatan produktivitas itu, dari kegiatan produksi barang, entah barang ataupun jasa, maka kita harus mempertanggungjawabkannya sebagai perusahaan yang melaksanakan bisnis. Oke. Nah, jelas sekali. Jadi agar mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan untuk jangka panjang, yang namanya perusahaan pasti tidak jauh dari yang namanya limbah produksi, itu pasti ada. Baik itu barangnya yang dihasilkan itu entah itu sangat unik, sangat bagus gitu ya, harganya murah, pasti ada yang namanya limbah. Nah, limbah itu bagaimana pengolahannya? Itulah nanti diolah dalam bentuk CSR. Ya, jadi ada persentase dana tertentu yang memang dialokasikan untuk mengolah ataupun untuk bagaimana memanfaatkan limbah tersebut. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar dibuang, kemudian misalkan pabriknya itu masih belum ada pemukiman. Nah, apakah kalau tidak ada pemukiman di situ kemudian tidak ada lahan yang berdampak negatif, lahan tersebut misalkan jadinya tandus, lahan tersebut jadinya tidak bisa ditanami, nah dan lain sebagainya. Walaupun itu milik perusahaan, tetapi kan itu namanya lingkungan. Nah, lingkungan sekitar dari perusahaan, maka tetap harus ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan ataupun harus ini ya teman-teman, harus diperhatikan. Oke, sudah jelas terkait dengan penerapan ataupun implementasi kenapa harus dijalankan bagi suatu perusahaan sebagai pelaksana bisnis. Nah, kemudian kita review ulang ya,
kalau berbicara tentang bisnis berkelanjutan, pastikan elemen khususnya ataupun yang menjadi faktor yang menjadi elemen utama itu pasti triple bottom line di sini ya. Dalam CSR, karena salah satu bentuk dari bisnis berkelanjutan juga harus memiliki ciri khusus, yaitu dari 3P ini. Nah, profit, planet, dan juga people ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dari bisnis berkelanjutan. Profit, saya review ulang ya, profit itu orientasi yang harus dikejar, pasti ya. Namanya pelaku bisnis gitu, pasti yang diinginkan apa sih kalau nggak profit, untung gitu kan, oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Jelas sekali tujuan utama dari pelaksanaan bisnis kan pasti ingin dapat untung ya. Berbeda kalau misalkan lembaga sosial ya teman-teman, namanya lembaga sosial kan bergerak dalam bidang sosial, ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau yang namanya bisnis ya, usaha gitu kan, dalam suatu perusahaan pasti pengennya ya dapat yang namanya profit atau keuntungan. Sudah tidak bisa dipungkiri ya hal tersebut. Kemudian yang kedua, planet. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Jelas sekali ya, masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu lingkup terdekat ataupun skala nasional ataupun global. Kemudian people, bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup masyarakat, lingkungan tadi yang sudah kita bahas dari sistem ataupun dari aspek sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, jelas sekali. Mungkin ini sedikit yang kita review ulang. Kemudian selanjutnya mengingatkan kembali tadi ya, bahwasanya CSR pun merupakan salah satu bentuk dari bisnis yang berkelanjutan, maka tidak jauh yang namanya dari triple bottom line tadi. Kemudian bentuk implementasi dari CSR ini. Nah, CSR ini implementasinya bagaimana? Setelah sebelumnya kita sudah membahas juga model ataupun bentuknya banyak sekali ya, ataupun yang menjadi model umum itu kan ada 4, tetapi kemudian kita bagi lagi itu ada banyak sekali tergantung dari tujuan dari perusahaan juga. Kemudian bentuk implementasinya ada yang pertama dalam bentuk community relation, yaitu perusahaan sekedar memberikan bantuan yang dirasa diperlukan masyarakat dilihat dari sudut pandang subjektif perusahaan. Jadi sekedar yang penting perusahaan mengalokasikan dana ya teman-teman, ada alokasi dana sekian, kemudian saya ingin memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi semuanya bentuk dari CSR itu sudah ditentukan dari perusahaan, tinggal masyarakat itu hanya memanfaatkannya, mendapatkan benefit dari apa yang diberikan oleh perusahaan itu ya. Sedangkan berbeda dengan community assistance, yaitu pemberian bantuan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada riset terlebih dahulu, ada penelitiannya terlebih dahulu, kira-kira masyarakat saat ini, atau mungkin bisa diskusi dulu dengan masyarakat sekitar, ataupun bisa mengevaluasi sebelum-sebelumnya, ataupun apa saja yang telah diberikan dari dampak negatif perusahaan. Jadi masyarakat diberikan pertimbangan untuk, entah itu dari masyarakatnya diberikan pertimbangan untuk mencari apa yang harus diberikan oleh perusahaan, dan perusahaan pun juga terkadang meneliti terlebih dahulu juga ya. Jadi ada riset terlebih dahulu kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau yang pertama tadi kan yang penting perusahaan memberikan CSR ataupun memberikan benefit kepada lingkungan sekitar. Nah, tetapi kalau yang kedua ini asisten, yaitu ada diskusi dulu lah gitu, kira-kira yang memang penting untuk masyarakat saat ini apa gitu. Kemudian yang ketiga, community empowerment. Nah, yaitu implementasi CSR yang menjadikan masyarakat berdaya dengan bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi memang benar-benar penting, dan juga itu bisa untuk jangka panjang, dan juga bisa mereka berdayakan ataupun bisa improvement mereka, misalkan untuk kesejahteraan mereka, taraf hidup, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya misalkan sekedar saya ingin memberikan bantuan uang tunai. Nah, yang pertama tadi misalkan ini ya, kalau misalkan yang pertama community relation itu kan perusahaan ingin memberikan bantuan karena masyarakat
karena uang CSR-nya ada sekian, yang penting saya memberikan bantuan agar mereka bisa hidup gitu kan, untuk konsumsi sehari-hari masyarakat yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, community assistance, contohnya adalah misalkan masyarakat di situ kebanyakan apa, mayoritas apa gitu, misalkan petani, nah kemudian diberikan bibitnya agar mereka bisa menjalankan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan mereka. Kemudian kalau yang lainnya misalkan mereka belum ada untuk penjualan, nah mereka diberikan modal. Nah, baru yang ketiga tadi, dari modal itu kira-kira nanti cukup nggak untuk agar bisa untuk belanja lagi, untuk keberlanjutan lagi. Jadi tidak hanya sekedar memberikan uang gitu ya, tetapi agar mereka bisa balik modal, kemudian untuk membelanjakan kembali, dan juga sebisa mungkin modal bisnis itu mereka laksanakan dengan baik dan juga menghasilkan. Nah, itulah yang namanya untuk konsep kesejahteraan ya, ataupun pemberdayaan. Nah, jadi misalkan yang lain juga dibekali pelatihan, jadi tidak hanya sekedar diberikan modal usaha saja, tetapi juga diimbangi dengan pelatihan-pelatihan agar mereka bisa berdaya dan juga mampu nanti ketika dilepas sudah tidak diberikan bantuan lagi, mereka sudah bisa jalan sendiri. Nah itu, jadi di antara bentuk dari implementasi CSR mungkin ada tingkatan-tingkatannya ya kalau bahasanya, yaitu tergantung dari perusahaan niatnya bagaimana ataupun tujuannya bagaimana. Nah sudah. Kemudian selanjutnya tingkatan dari kegiatan CSR, yaitu sebutannya kalau misalkan dari CSR ini kita bisa mengetahui tingkatannya, yaitu ada charity, kegiatan program CSR yang bersifat pemberian sumbangan. Nah itu biasanya disebut dengan charity. Nah pemberian sumbangan misalkan ada bencana alam ya yang ada di sekitar, entah itu masyarakat yang ada di sekitar, yang pasti kan diutamakan masyarakat sekitar ya, ataupun skala nasional. Saya ingin sekarang yang ada di gempa, perusahaan berdiri di Semarang misalkan, pabriknya di Semarang, tetapi ada gempa gitu misalkan di Jogja. Nah maka ya bisa saja gitu untuk memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Jadi tidak hanya di daerah terdekatnya, tetapi kalau memang ada dana dan juga ingin memberikan sumbangan, bisa juga di luar daerahnya ataupun skala nasional. Kemudian yang kedua, filantropi, teman-teman, kegiatan program CSR yang membantu penyelesaian masalah secara mandiri. Jadi mungkin dalam pemberian sedekah gitu ya, ada infak juga, atau mungkin biasanya tadi bekerja sama dengan mitra lembaga sosial gitu untuk yatim piatu atau duafa atau yang memang membutuhkan. Kemudian citizenship, yaitu kegiatan program CSR yang berorientasi membangun daya saing masyarakat. Jadi lebih kepada pemberdayaan ya teman-teman. Jadi ini diantara tingkatan kegiatan CSR, kembali lagi pada tujuan dari perusahaan, bagaimana ingin memberikan manfaat dan juga ingin memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ada di sekitar itu kan sejahtera, makmur, itu kan berarti mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, itu pun juga berdampak juga terhadap image perusahaan. Maka trust ataupun kepercayaan masyarakat itu juga semakin meningkat. Kemudian kita masuk pada contoh implementasi dari CSR. Kita banyak sekali ya mungkin di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan TBK yang sudah terbuka ataupun yang sudah sahamnya terbuka untuk para investor gitu, perusahaan besar gitu, itu mungkin sudah jelas banyak sekali mereka memberikan laporan tahunan terkait bagaimana implementasi CSR. Ini kita ambil contoh dari Elkop ya, dimana produknya apa saja sih, lebih mungkin kalau ini ya kita lihat terkait dengan busana muslim ya, busana muslim entah itu pria ataupun wanita ya, tapi lebih kepada busana perempuan muslim. Banyak sekali anak perusahaannya dari Elkop ini, ada Elzata, Daki,
kemudian data, dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak sekali yang kita memang sudah tidak asing lagi, anak-anak perusahaannya. Apa saja contohnya program CSR yang sudah pernah dilaksanakan? Yang pertama, program Adik Kakak Asuh, yaitu program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak dengan keluarga yang kurang mampu dengan menjadikan karyawan yang mau dan mampu sebagai kakak asuhnya yang akan membantu pembiayaan pendidikannya. Nah, ini jadi mungkin kalau untuk sektor pendidikan jelas sekali ya, bagaimana agar stakeholder ataupun internal dari perusahaan itu juga dilibatkan. Bekerja sama dengan Majelis Taklim Masyarakat yang bernama Majelis Taklim Nurul Nisa dengan memberikan dukungan berupa barang ataupun finansial dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Majelis Taklim. Nah, karena memang ini bergerak dalam busana muslim atau busana perempuan muslim gitu ya, jadi mereka sasarannya adalah Majelis Taklim untuk perempuan, yaitu Nurul Nisa, dengan memberikan bantuan entah itu terkadang uang ataupun barang hasil dari produksi, itu juga diberikan untuk para anggota dari Majelis Taklim ini. Kemudian contoh yang lain juga memberikan bantuan dana sebagai sponsorship untuk setiap kegiatan yang bertemakan sosial, pendidikan ataupun religi. Nah, kemudian yang keempat, membentuk komunitas duta Dauti yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial dengan cara memberikan dukungan secara finansial terhadap kegiatan yang dilakukan Duta Dauti, termasuk kegiatan kaderisasi para Duta Dauti. Nah, ini jadi mungkin lebih ini ya ke kegiatan-kegiatan agamis yang sasarannya adalah perempuan muslimah itu. Kemudian melaksanakan kegiatan seminar keluarga dan seminar pranikah. Selain itu juga bermitra dengan lembaga sosial ACT dalam menggalang dana bagi peristiwa-peristiwa kebencanaan. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin beberapa contoh dari program CSR yang sudah pernah dilaksanakan oleh perusahaan Elkop. Ya. Mungkin ada juga banyak sekali di bidang yang lain yang sudah pernah dilaksanakan. Ini saya hanya mengambil beberapa saja yang sudah pernah dijalankan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, karena perusahaan itu bergerak dalam bidang apa, yaitu produksi busana perempuan muslim. Nah, itu berarti sasaran yang diutamakan siapa ya? Para penggunanya dulu kan, biasanya konsumennya dulu siapa, yaitu para perempuan yang beragama Islam. Nah, itu termasuk bentuk dari CSR yang mengedepankan dulu ya para konsumen utamanya agar mereka bisa menikmati benefit dari perusahaan tadi, misalkan dalam pembelian barang ataupun uang, kemudian juga memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan perempuan, nah dan lain sebagainya. Sampai juga ada pendidikan juga gitu. Kemudian selanjutnya contoh yang lain kita bisa mengambil dari PT KAI ya, sudah persero milik pemerintah dan bahkan ini termasuk perusahaan monopoli ya, karena satu-satunya yang bergerak di bidang transportasi terkait dengan kereta gitu. Nah, pemberian santunan untuk panti asuhan yang dilakukan secara kontinu setiap 2 bulan sekali. Jadi rutin setiap 2 bulan memberikan bantuan kepada panti asuhan. Santunannya apa? Ya macam-macam, mungkin bisa berupa uang ataupun barang. Kemudian pengobatan gratis untuk masyarakat tidak mampu di sekitar stasiun. Jadi biasanya kalau kita lihat itu ya, banyak kan rumah-rumah yang dekat dengan ini stasiun. Baratnya rumah-rumah itu kadang-kadang kalau kita lihat kumuh gitu ya, apa adanya gitu kan, banyak karena mereka tidak memiliki legalitas sebenarnya untuk tinggal di situ. Jadi diberikan pengobatan gratis dari PT KAI. Ini merupakan salah satu bentuk dari CSR yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada khitanan massal yang biasanya dilakukan setahun sekali dan bertepatan dengan hari ulang tahun PT KAI. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat di sini ya, tadi yang pertama itu 2 bulan sekali, kemudian ada khitanan massal itu setahun sekali. Jadi ini sudah rutin gitu. Ibaratnya kalau misalkan tadi Elkop itu tidak
dijelaskan terkait dengan waktunya ya. PT KAI ini lebih detail bahwasanya mereka memang sudah mengalokasikan dana untuk bisa memberikan mengimplementasikan program CSR itu dengan rutin gitu. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Coba kita lihat kegiatan yang lain, yaitu kegiatan donor darah yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi sudah rutin juga ya donor darah. Ada pemberian santunan, kemudian hitanan, kemudian kegiatan donor darah. Selanjutnya menyediakan pinjaman lunak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha, mungkin masyarakat yang terdekat dengan stasiun, ataukah memang masyarakat yang dirasa memiliki kriteria membutuhkan agar bisa melaksanakan kegiatan bisnis juga dengan bantuan modal dari PT KAI. Kemudian memberikan pelatihan berupa pemanfaatan sampah yang didaur ulang menjadi barang tepat guna. Kalau ini mungkin tidak rutin ya, gitu, karena pelatihan itu kan tergantung dengan kebutuhan. Misalkan untuk tahun ini masyarakat di daerah mana, tahun besok itu masyarakat di daerah mana. Jadi dalam artian itu tidak rutin seperti halnya kegiatan yang lainnya. Kemudian pelayanan terhadap korban bencana. Jadi kadang-kadang PT KAI pun juga memberikan bantuan gitu kepada masyarakat yang terdampak dari bencana alam. Biasanya itu skala nasional ya, yaitu dimanapun itu, daerah manapun, walaupun di situ misalkan tidak ada stasiun, tetapi karena memang masyarakat membutuhkan ya PT KAI akan memberikan bantuan gitu, karena ini termasuk bentuk dari CSR ya teman-teman. Jadi ini mungkin beberapa contoh yang kita harus perhatikan. Teman-teman pun juga bisa melihat dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ini hanya sekedar contoh gitu tentang bagaimana implementasi CSR yang dilaksanakan di PT KAI. Mungkin masih banyak lagi gitu dari program-program yang lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa melihat PT Sido Muncul Semarang. Nah, teman-teman sudah tidak asing kan pasti perusahaan jamu milik swasta, walaupun ini milik swasta, yaitu yang berdiri di Semarang, yaitu PT Sido Muncul, tentang pelaksanaan implementasi atau pelaksanaan dari CSR, diantaranya adanya desa rempah untuk desa terdekat dengan perusahaan. Jadi ini ya, agar masyarakat pun juga mendapatkan benefitnya, merasakan manfaatnya. Nah, yang mana masyarakat yang ada di sekitar itu diberdayakan dengan dibentuknya desa rempah. PT Sido Muncul kalau misalkan memang mau membutuhkan banyak bahan, itu bisa diambil dari desa tersebut. Nah, jadi desa terdekat dengan perusahaan dibuat sebagai desa rempah yang diambil manfaatnya, misalkan dari rempah-rempahnya kemudian dibeli PT Sido Muncul, walaupun PT Sido Muncul misalnya sudah punya kebunnya ataupun bahan-bahannya itu sudah dihasilkan sendiri gitu. Tapi agar masyarakat pun juga berdaya, selain mereka bisa menghasilkan gitu dengan rempah-rempah yang dimanfaatkan oleh PT Sido Muncul, mereka pun juga bisa menjualnya sendiri. Nah, itu diantaranya. Jadi karena ini bergerak dalam bidang kesehatan, yaitu jamu, rempah-rempah, maka mereka PT Sido Muncul pun berinisiatif agar masyarakat yang ada di sekitar pun juga bisa merasakan manfaatnya dengan membuat desa rempah gitu. Jadi berkaitan gitu ya, kayak tadi misalkan Elkop, seperti halnya Elkop itu bergerak dalam bidang busana perempuan muslim. Nah, maka ya pasti yang diutamakan bagaimana agar mereka mengenalnya. Jadi yang disasar adalah majelis taklim ataupun memang para perempuan-perempuan muslimah gitu. Nah, jadi berkaitan terkait dengan barang ataupun produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, operasi katarak gratis, karena mungkin perusahaan ini bergerak dalam bidang kesehatan,
mereka pun juga menggaung-gaungkan untuk agar masyarakat pun juga bisa menjaga kesehatannya dengan memberikan operasi katarak gratis. Selain itu, pemeriksaan dan pembelian kacamata gratis untuk siswa SD. Nah, kemudian mudik gratis. Nah, mudik ini apakah berkaitan dengan background atau latar belakang dari PT Sido Muncul yang bergerak dalam bidang pengolahan rempah-rempah ataupun penghasil jamu ataupun bergerak dalam bidang kesehatan? Tidak, ya, tetapi mudik karena memang itu bisa memberikan impact yang bagus ataupun bisa menghasilkan benefit bagi masyarakat yang membutuhkan, ya maka PT Sido Muncul pun juga tidak segan-segan untuk memfasilitasi dalam bentuk CSR ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya yang contoh yang lain juga ada, yaitu Sido Muncul Tanggap Bencana, membentuk suatu gerakan, yaitu Sido Muncul Tanggap Bencana. Entah itu misalkan bencananya di luar Semarang, tetapi karena memang membutuhkan para masyarakatnya, ada dana untuk pengalokasian CSR, maka PT Sido Muncul pun juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwasanya perusahaan itu bergerak dalam bidang apa tidak harus hanya memberikan bantuan dalam bidang tersebut, bisa dalam bidang yang lain yang sekiranya memang masyarakat itu bisa menerima manfaatnya ataupun benefitnya. Contoh yang lain yaitu pemberian beasiswa untuk pelajar. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain, agar mungkin ini yang paling kalau dirasa paling penting ataupun paling bermanfaat, ya pemberian beasiswa untuk pelajar gitu. Jadi tidak hanya sekadar pemberian tadi dalam segi kesehatan, entah itu operasi katarak, entah itu untuk pemberian kacamata, tetapi juga peduli terhadap pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kurang mampu, agar mereka bisa disekolahkan dengan diberikan beasiswa dari PT Sido Muncul. Pastinya ini hasil dari profit yang didapatkan oleh PT Sido Muncul, sehingga direncanakan ataupun dikonsep dengan implementasi ataupun pelaksanaan CSR itu yang beragam. Kalau kita lihat di sini contoh dari pertama sampai dengan ke-6 ya, ini kan beragam ya bidangnya, tidak hanya dalam bidang kesehatan, walaupun backgroundnya PT Sido Muncul kita kenal sekali itu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya, untuk menghasilkan jamu ataupun obat herbal gitu ya. Tetapi tidak hanya konsen pelaksanaan CSR dalam bidang kesehatan, ada bidang-bidang yang lainnya, baik itu kesehatan, kemudian ekonomi. Tadi ya ekonomi kan bisa dengan membentuk desa rempah ini. Nah, jadi manfaatnya itu untuk jangka panjang. Ketika masyarakat bisa mengolah, masyarakat itu bisa menghasilkan dari apa yang mereka tanam, itu disebut sebagai memberdayakan gitu. Jadi memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar, yang memang paling dekat dengan perusahaan gitu ya. Jadi mereka merasakan yang namanya dampak positif dari adanya ataupun berdirinya perusahaan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat berpikir, oh ada pabrik ataupun ada perusahaan. Nah, tapi kenapa limbahnya hanya limbahnya saja gitu yang diberikan kepada masyarakat, itu kan dampak negatif saja. Tetapi di lain itu juga harus diperhatikan terkait dengan dampak positifnya, yaitu masyarakat bagaimana agar sejahtera, masyarakat bagaimana agar berdaya gitu. Nah, kemudian mudik gratis tadi itu dalam bidang apa teman-teman? Bidang sosial ya, yaitu pemberian ibaratnya yaitu biaya untuk para masyarakat yang membutuhkan agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya gitu. Kemudian pemberian beasiswa untuk pelajar yang sebelumnya kita sudah singgung juga di konsep CSR kemarin, itu mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah terbuka ataupun persero itu mereka mengalokasikan untuk biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa ataupun bantuan pendidikan.
Nah, kalau sebelumnya sudah kita pernah ketahui juga bahwasanya perusahaan rokok yang terbesar juga Sampurna ataupun misalkan Jarum gitu ya, itu juga sering memberikan beasiswa. Berarti memang perusahaan-perusahaan pun juga concern gitu ya terhadap bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia. Ini teman-teman, mungkin ini sebagian kecil gitu ya dari contoh-contoh yang saya sampaikan ini. Kalau misalkan teman-teman pahami ya, maka bisa nanti mencari contoh yang lain. Banyak sekali ya contoh-contohnya, dan juga CSR ini kan program yang sudah ini yang menjadi kegiatan umum gitu. Hampir setiap perusahaan, terutama perusahaan besar, itu mereka memflorkan ataupun selalu publish gitu ya, ibaratnya dipublish kepada masyarakat bahwasanya program-programnya pun agar bisa memberikan manfaat bisa dalam skala nasional ataupun skala global gitu. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Ini saya hanya mengambil beberapa dari contoh perusahaan-perusahaan yang memang terkenal gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Oke, teman-teman, ini terkait dengan bagaimana implementasi dari CSR yang sudah tidak asing lagi ya, pelaksanaan CSR itu untuk menggapai pemberdayaan ataupun kesejahteraan bagi masyarakat yang termasuk praktek dari bisnis berkelanjutan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya teman-teman, terkait dengan implementasi dari CSR. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.